Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasihat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Edi Saputra, kita doakan beliau dengan berkat kemuliaan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Alwi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekang Bersih, mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta seluruh keluarganya dengan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan anak keturunannya menjadi keturunan yang saleh salihah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya, sehingga dapat selalu membimbing kita semua pada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, tokoh masyarakat, utamanya kepada Paman Sahrun dan juga kepada Bapak Sabar dan juga kepada Ustaz Mukti, hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah. Sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallifu rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam anna taubata la tasihhu biduni tarki dhanbi wan nadmi ala fi'lihi wal azmi ala alla ta'uda ilay ma ishta walit taibi as-sadiqi alamatun minha riqqatul qalbi wa kathratul buka wa luzumul muwafaqah hajara qarna isu wa mawatinul mukhalafa wa iyyaka wal israf wa huwa an tudhiba thumma la tatuba 'ala al-fawr wal wajib 'ala kulli mu'minin ay yahtariza min al-ma'asi saghairiha wa kaba'iriha kama yahtarizu min an-niran al-muhriqati ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan 2 minggu kemarin, yaitu nasihat dari Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya. Kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna taubata, bahwasanya taubat. Taubat ini berarti ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya mungkin dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya mungkin ia banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika ia bertobat berarti rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan orang yang bertobat itu berarti orang tersebut meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sampai Allah Subhanahu wa taala mengazab atas dosa-dosa yang ia perbuat. Sebab setiap kenikmatan Allah, ya, ini kan seluruhnya kenikmatan Allah ini Allah anugerahkan kepada kita. Mata bisa memandang, lisan bisa berbicara, harta benda banyak, kesehatan alhamdulillah, umur alhamdulillah, waktu
waktu kosong alhamdulillah, tentram, bahagia, istri soleha. Nah, ini semuanya adalah kenikmatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila salah satu dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, kita lencengkan. Apa kita lencengkan tuh? Kita pelencengkan. Yang harusnya kita gunakan untuk ke kanan, ini kita gunakan untuk ke kiri. Yang harusnya kita gunakan untuk selalu lurus, ini kita gunakan untuk belok-belok. Yakni kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ada salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita berarti memancing azab Allah atau memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan man ya'mal su'an yujzabi. Siapapun yang berbuat keburukan, siapapun yang berbuat kemaksiatan pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menganugerahkan kita nikmat-nikmat saat ini kecuali tujuan Allah Subhanahu wa taala agar kita gunakan untuk keselamatan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya begitu rahman rahimnya Allah, begitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada salah satu nikmat Allah kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dan tobat tersebut la tashihu bidun tarkid dzambi, tidak sah ya, tidak sahih, tidak dianggap taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa meninggalkan dosa tersebut. Seseorang telah bertobat dari satu dosa, terserah dosa apa itu, baik dosa kecil atau dosa besar, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dia mengakui kesalahannya, dia mengakui perbuatannya kepada Allah, kemudian ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma dia tetap melaksanakan dosa tersebutnya, sama aja dengan bohong. Ya, saya ini ibaratnya minta maaf sama guru Fajru. Guru Fajru minta maaf lah. Kenapa, Bib? Saya sering menjelekan pian, gitu ya. Sering menjelekan guru Fajru, mencaci maki, macam-macam, memfitnah. Nah, saya kan sudah minta sama ampun sama guru Fajru. Ketika guru Fajru memaafkan, oh ya Bib, maafkan Bib, sama-sama Bib. Nah, kemudian setelah saya minta maaf sama beliau, kembali saya, apa guru Fajru itu nggak jelas orangnya itu, suka memfitnah orang macam-macam, padahal yang fitnah kita ini guru Fajru yang diomongi, difitnah bahwasanya dia adalah memfitnah, suka memfitnah orang. Nah, ini berarti nggak konsekuen, ya kan? Sudah meminta ampun kok tetap saja menjelekkan guru Fajru atau berbuat dosa sama guru Fajru. Begitu pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama Allah sudah minta ampun kepada Allah, kok tetap saja nikmat ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sama saja berbohong. Sama saja kita menghina Allah Subhanahu wa taala, sama saja kita menghina guru Fajru, padahal kita sudah minta maaf sama guru Fajru. Di lain kesempatan di belakang guru Fajru kita ini mengolok-ngolok, memfitnah, menjelek-jelekan macam-macam guru Fajru, ini sama saja dengan pendusta atau bohong. Ya. Kemudian wan nadmi ala fi'lihi, dan juga di samping itu syarat taubat kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima Allah Subhanahu wa taala, pertama meninggalkan dosa tersebut, sedangkan yang kedua wan nadmi ala fi'li, yaitu menyesal, bukan bangga. Orang yang ketika bangga dengan maksiatnya berarti tanda-tanda orang tersebut tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
orang ketika menyesal, ini tanda-tanda dia minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, menyadari tentang kesalahannya, menyadari tentang perbuatan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal azm ala alla ta'ud al ista, kemudian berazam atau bermaksud dia tidak lagi mengulangi perbuatan maksiat selama hidup. Sama tadi kayak guru fajr minta maaf Rasulullah. Syarat agar dosa kita diampuni oleh guru fajr, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya jangan lagi mengolok-olokkan guru fajr, menyesal apa yang telah ia perbuat terhadap guru fajr, menjelekkan, memfitnah. Kemudian yaitu berazam, bermaksud tidak lagi untuk menjelek-jelekkan guru fajr atau memfitnah guru fajr ma'ista, selagi kita hidup ini baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan taubatun nasuha, yaitu taubat yang benar. Siapapun yang taubatnya benar, maka inilah suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taibu minadz dzambi ma min sautin, tidak ada satupun suara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min sauti mudnibin, dari suaranya orang yang berbuat dosa kemudian ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala bangga sekali, senang sekali. Ya abdi is'al ma syi'ta, ya wahai hambaku, minta apa yang kau mau, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya at-taib minadz dzambi kaman la dzambala, orang yang bertobat dari kesalahannya, dia seperti orang yang enggak punya dosa sedikit pun. Kayaumin waladatu ummu, seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Makanya orang yang ahli taubat itu paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika pernah datang kepada Sayyidina Imam Hasan Al-Basri. Kata orang tersebut, wahai Imam, sesungguhnya aku ini sekarang dalam keadaan paceklik. Sawah-sawah kering, buah-buahan enggak berbuah, kurma-kurma lagi kering, banyak hama. Walhasil ada seseorang, ya kan, Sayyidina Imam Hasan Al-Basri kan orang Madinah, berarti kan hama, paceklik, berarti masalah kurma. Enggak mungkin orang Madinah paceklik masalah buah-buahan asam, enggak mungkin. Mangga enggak ada juga sana, pasti berhubungan dengan kurma. Mengadukan tentang kurmanya rusak, banyak hama, macam-macam, kekeringan, enggak ada hujan. Maka kata Imam Hasan Basri, alaika bis istighfar, engkau harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiatnya Sayyidina Imam Hasan Basri yaitu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kembali kepadanya, gitu juga, ya Allah, kerjaan enggak ada, enggak lancar, macam-macam, dalam keadaan macam-macam, pokoknya dah. Alaika bil istighfar, nasihatnya Imam Hasan Basri, kamu harus banyak istighfar. Datang lagi seseorang mengadukan enggak punya anak, sudah bertahun-tahun kawin enggak punya anak. Apa jawabannya Sayyidina Imam Hasan? Alaika bil istighfar, engkau perbanyaklah istighfar. Kata Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita jaminan yang luar biasa. Kelancaran dalam segala macam keadaan usaha, rezeki insyaallah diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala, kesempitan insyaallah dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Mahdi, ketahuilah aku ini menasihati engkau bukan dari aku sendiri, cuma dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara. Ya, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala.